Salam restu Abah. Restu Rahayu. Abah, Rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Corina Sheva. Saya tinggal di Jerman dan saya sengaja mengundang Abah Isa Pancakomara ke Eropa untuk menggali beberapa pertanyaan tentang karma. Selamat datang Abah Isa di Amsterdam. Abah, saya mau menanyakan tentang sesuatu. Bagaimana caranya kita bisa memutus lingkaran karma dalam kehidupan kita? Sebelum kita bicara ke sana, kita harus mengetahui dulu apa itu karma. Karma means perbuatan. Karma itu action. Karma itu aksi. Dan setiap perbuatan kita, baik dan buruk, itu direkam oleh alam. Alam punya rekaman seluruh perbuatan kita. Seluruh sebab dan akibat direkam oleh alam, ada rekamannya. Perbuatan yang tidak menimbulkan akibat lagi, atau sebab yang tidak menimbulkan akibat lagi, hanyalah perbuatan kasih. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu atas dasar kasih, sayang, dan cinta, sudah tidak ada akibat apapun lagi. Karma berhenti di sana. Ya. Tapi ketika kamu melakukan perbuatan sesuatu didorong karena ego, karena hasrat, karena nafsu, maka karma akan selalu berlangsung di sana. Oh, tidak berhenti. Tidak berhenti. Okay. Ya, oleh karena itu Abah bisa bicara, kasih dan kesadaran itu adalah kunci bebasnya kita dari karma. Dan itulah mengapa ketika orang terlalu banyak terikat dengan keakuannya, harga dirinya, kemudian hartanya, kemudian hasrat-hasrat rendah seperti hasrat seks, hasrat memiliki uang, ingin banyak uang, dan lain-lain. Di situ dia akan terjerat oleh kesadaran rendah, dan di situ karma akan berlangsung terus. Tapi barang siapa yang melakukan setiap perbuatan hanya atas dasar kasih, maka karma berhenti di sana. Karena apalagi akibat apalagi yang bisa dibuahi oleh kasih? Tidak, karena kasih adalah sifat kodrat dari alam itu sendiri. Kalau kamu ada kasih di dalam dirimu, melakukan perbuatan apapun itu demi kasih, demi cinta, maka kamu adalah bersama semesta itu sendiri, bersama alam itu sendiri. Dan itulah mengapa Abah bicara kenapa Gautama Buddha itu memilih istilah nirwana, karena di situ tidak ada individuality lagi. Gautama Buddha tidak memakai istilah moksha, surga, atau pulang ke ala bapa, atau manunggaling gusti gusti kaula. Karena kalau mau ditelaah, nirwana itu kan artinya blowing out the candle, meniup habis nyala lilin. Lilin itu ibarat kehidupan manusia, dan nyalahnya itu karena flame-nya itu karena dia masih punya hasrat. Selama lilinnya ada, hasratnya akan selalu ada, nyala hasrat itu. Tapi ketika kamu bisa tiup lilin itu, dan kamu bayangkan, kamu tidak bisa mengidentifikasikan lagi mana asap lilin yang sudah bergabung dengan semuanya. It means tidak ada individuality lagi di situ, tidak ada ego lagi di situ. Kamu menjadi semuanya.
Nah, disitulah pentingnya bahwa hanya kasih yang bisa meleburkan ego-ego itu, hanya kasih dan sayang yang bisa meleburkan individuality itu. Begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi pertanyaan. Saya tinggal di Jerman sudah 28 tahun. Sebelum saya bertemu Abah, dari kecil saya sudah dianugerahkan dengan namanya. Saya sangat sensitif dengan energi-energi yang ada di sekeliling saya. Kalau orang awam bilang energi itu arwah-arwah. Sebelum aku ketemu Abah, saya bisa merasakannya melebihi dari di Indonesia, di Eropa ini. Karena mereka di sini hanya pergi ke kuburan, memberikan bunga, untuk mereka sudah selesai. Tidak berdoa, hanya untuk berdoa untuk diri sendiri ya. Dan alhamdulillah setelah bertemu dengan Abah, saya menjadi anak Abah, saya bisa mengendalikan energi saya sendiri dengan mereka yang mendekati saya. Menurut Abah, bagaimana energi-energi di Eropa ini? Jadi kita harus sepakat dulu dengan apa itu energi, karena jangan sampai kita berpikiran seperti film-film movie horror yang ada arwah-arwah terbang melayang, gitu ya. Jadi Abah lebih senang memakai istilah energi ketimbang arwah. Karena begini, manusia itu di dalam dirinya itu mempunyai unsur, gitu. Ada api, tanah, air, hawa. Dan ketika kita mati, setiap unsurnya itu pulang kepada rumahnya masing-masing. Ya, api kembali kepada api, tanah kembali kepada tanah, air kembali kepada air, dan udara kembali kepada udara. Habis sudah, kembali ke unsur energinya masing-masing. Ketika kamu mempunyai level kesadaran tertentu, kamu masih menyisakan sesuatu di situ. Adalah cahaya. Kamu itu adalah cahaya. Nah, bagi orang-orang yang sudah bisa mengelola cahayanya, dia akan energi-energi di luar dirinya akan melihat ke cahaya itu. So, kadang orang sensitif seperti kamu, ya orang bilang istilahnya indigo, atau orang yang mempunyai kepekaan khusus dengan energi-energi di luar dirinya, kadang bisa terganggu. Ya, betul. Bisa sakit, bisa apa. Betul ya. But as long as you can manage your own energy, kamu bisa memanage energimu, kamu tidak akan terganggu dengan energi-energi di luar dirimu. Ya. Justru energi yang di luar dirimu itu akan merasa tersupport oleh energimu. That's why Abah suka bicara, jadilah cahaya untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi cahaya untuk orang lain, bukan untuk arwah aja, tetapi untuk orang lain juga. So kamu bisa lebih dicintai, kamu bisa lebih, orang bisa lovable. Itulah makanya selama kita hidup, kita harus pulang kepada cahaya, punya cahaya kita sendiri. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak bisa menggapai cahaya itu, membangun cahaya itu, menghidupkan cahaya itu tidak bisa kalau kita sudah tidak punya badan. Sudah terlanjur. Makanya sebelum terlanjur, nyalakanlah cahaya di dalam dirimu. Karena energi itu sebetulnya yang di luar diri tidak melihat misalnya kita berdoa, tidak melihat mulut atau ngecap berdoa, tidak. Mereka mendekat karena ledakan cahaya yang ada di dalam dirimu, ledakan energi itu. Jadi apapun yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak punya ledakan cahaya itu, energi itu nggak akan mendekat ke kamu. Paham? Jadi energi itu semua mendekat ke kamu karena kamu punya cahaya.
Oke? Dan ketika kamu bisa mengendalikan mereka, maka itu yang baik. Sebelumnya mungkin kamu masih bingung dengan itu, tetapi Iya. kita kan belajar. Iya. Nah, makanya Abah bicara. Akhirnya cahaya itu pun nantinya harus pulang kepada ketidakterhinggaannya, non-being, keasunyatan, tanpa cahaya itu sendiri. Tanpa cahaya itu sendiri, cahaya itu pun harus pulang nantinya kepada kondisi keasunyatan, tidak ada apa-apa lagi. Makanya seperti yang Abah gambarkan, nirwana itu tidak ada apa-apa lagi. Kamu tidak menjadi individuality lagi. Beda kalau kamu berpikir ada surga, ada manunggaling gusti kaula, itu a little bit some egoistic, nuansa ego. Masih ada aku dengan gusti, Iya. ada aku yang sebagai roh masuk ke surga. Itu kan masih ada individuality-nya. Tapi kalau nirwana, apa yang kamu bayangkan ketika nyala lilin itu menjadi semuanya? Tidak ada kamu. Kamu ya angin ini, ya udara ini, ya air di samudra itu. Tidak ada lagi Rina, tidak ada lagi Isa. Dan jembatan ke situ hanyalah dengan kesadaran dan kasih. Karena dengan kesadaran dan kasih kamu bisa pulang sepenuhnya kepada kesejatianmu, kepada rahim spiritualmu. Tuh? Paham, Abah. Ya. Terima kasih Abah Isa. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan di Eropa. Terima kasih Abah Isa atas penjelasannya. Rahayu. Salam Sabah, Rahayu.